Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi Pak Makin mengatakan bahwa era dulu dengan era sekarang tidak ada perbedaan kok, kriterianya sama yang diinginkan oleh masyarakat begitu ya. Terlebih faktor identitas ataupun agama sudah tidak lagi menjadi prioritas. Jadi kalau versinya Pak Makin, apa sih yang menjadi kriteria prioritas saat ini yang sangat-sangat diinginkan? Ya, baik Mbak Vera. Jadi beberapa survei menunjukkan dan juga di beberapa jurnal ilmiah bahwa simbol agama itu tidak lagi efektif ya digunakan dalam propaganda ide atau ideologi. Itu sudah banyak saya kira diteliti. Kemudian saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa demokrasi ini juga perlu kita kembalikan kepada akar lokal ya. Demokrasi ini kan sebetulnya adalah milik global, artinya masing-masing negara itu mempunyai tafsir ya, termasuk Indonesia. Saya kira untuk saat ini yang kita perlukan adalah bagaimana menerjemah nilai-nilai, karakter-karakter, baik sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sesuai dengan pengalaman Indonesia. Dan kalau kita menyebut Indonesia atau Nusantara itu sangat panjang ya. Ini ada 8 kebajikan atau biasanya disebut Astabrata. Dalam tradisi Hindu, kemudian juga diterjemahkan di dalam tradisi Islam, itu kurang lebih ya ada 8 kebajikan yang juga sekaligus merujuk pada nilai-nilai alam ya. Misalnya Yama itu adalah keadilan ya, kemudian Baruna itu adalah keluasan ya. Kemudian bumi ini adalah kekokohan. Saya kira nilai-nilai seperti ini sangat sesuai untuk melihat kriteria pemimpin kita saat ini. Ya. 8 kriteria ini dulu ceritanya ya, menurut versi Ramayana yang sudah diterjemah ke dalam berbagai macam bahasa di Nusantara ini adalah nasihat Rama kepada Raja Muda Wibisana. Ya. Dan ini saya kira juga sudah diterjemah lama, misalnya di dalam Candi Prambanan di Yogyakarta itu ada istilah Dikspala, yaitu Dewa Mata Angin ya. Kemudian simbol negara yang kita rujuk setiap saat yaitu Majapahit itu juga 9 arah mata angin, kurang lebih juga 9 kebijaksanaan ya. Dan saya kira ini sesuai ya, misalnya saya baca ya bagaimana para pemimpin itu. Indra misalnya. Indra adalah seperti hujan. Jadi pemimpin ini harus mendinginkan. Nah, Indonesia ini kan kaya dengan keragaman, kaya dengan perbedaan, kaya dengan gesekan-gesekan. Maka seorang pemimpin harus mendinginkan suasana seperti Dewa Indra ya. Begitu juga misalnya Surya harus menyinari semuanya, harus adil dan fair. Ngomong-ngomong soal Surya, ini juga ada kriteria versi Pak Surya. Nah, kalau itu kan tadi disampaikan oleh kriteria versi Pak Makin, ini versi Pak Surya. Kita lihat bersama. Indonesia hari ini memerlukan semangat baru, energi yang positif, dan yang seharusnya memperkenalkan pikiran-pikiran perubahan baru ini haruslah pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka masyarakat. Para elit-elit masyarakat dengan latar belakang disiplin apapun ilmu yang dimiliki oleh mereka. Keteladanan harus ditampilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keteladanan. Jadi kalau pemimpin, saudara lihat, dia berbicara seenak perutnya saja, seenak apa yang dia mau omongkan saja. Cepat-cepat kasih tahu pada saudara-saudara kita di dekat kita. Jangan percaya pemimpin seperti itu. Bangsa sudah terlalu capek antara upaya untuk saling menjatuhkan di antara kita. Fitnah, sirik, dengki, khianat, berpikir secara kotor. Kapan negeri ini akan sejuk? Kapan kita mampu mengkonsolidasikan barisan kita sebagai satu kekuatan bersama? Indonesia yang harus maju dan jaya bersama. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini. Para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebetulnya yang perlu menjadi catatan kita. Tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan. Apa itu? Keteladanan. Keteladanan.
Maka ketika semangat praktek keteladanan ini semakin hari semakin tergerus, menangislah bangsa ini. Itulah tadi kriteria yang disampaikan oleh Pak Surya, keteladanan sebagai pemimpin. Nah, kalau menurut Pak Dirman, keteladanan itu apakah termasuk kriteria yang tadi kita sempat bahas, kita tunjukkan gitu ya, grafis dari lembaga survei, beberapa tadi kriteria pemimpin bangsa. Apakah itu masuk keteladanan? Kata kunci tadi sangat baik, bahwa kita ini sedang kehilangan keteladanan. Ya. Keteladanan itu kan konotasinya baik, jadi hal-hal yang sifatnya universal, yang kebaikan-kebaikan, keluhuran itu yang sedang dicari. Dan saya bisa mengerti kenapa surveinya CSIS tadi memunculkan tidak korupsi dan kejujuran sebagai yang pertama, diikuti dengan karakter-karakter yang lain. Karena tadi kita membaca berita ya Prof, bahwa sekretaris MA itu ditangkap. Padahal MA itu merupakan benteng terakhir dari keadilan gitu. Dan ini yang kedua kali. Tapi lebih dari itu, selama 9 tahun ini, kita menyaksikan dari 7 lembaga tinggi negara, itu 6 diantaranya itu pemimpinnya terkena korupsi gitu. DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, MA, sampai BPK. BPK juga dulu ketuanya tersangka, kemudian diperadilankan. Jadi memang kita ini sedang merindukan teladan. Dan teladan itu ada orang yang bisa menampilkan sikap tadi. Kejujuran yang disebut Prof. Asta Brata tadi. Kejujuran, kedinginan, kebijaksanaan, integritas, kemudian bagaimana dia bisa merangkum atau mengayomi semuanya. Jadi apabila kita bisa mendorong ke sana, dan menurut saya pemilu adalah kesempatan baik untuk melakukan koreksi. Dan bila tadi dikatakan oleh Pak Surya, pemimpin kita itu bicaranya asal bicara, tindakannya asal, itu sesuatu yang memang mesti dikoreksi. Dan menurut saya ini adalah kesempatan baik bagaimana kesempatan caranya baik bagi masyarakat gitu, bagi masyarakat untuk mencari sosok yang betul-betul teladan sebagai pemimpin bisa bangsa. Menjadi teladan. Dan sekali lagi ini yang kita cari bukan sekedar pimpinan, bukan sekedar pejabat, bukan sekedar penguasa, tapi pemimpin yang bukan memiliki pimpinan atau penguasa tapi pemimpin yang luhur tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan perbincangan lagi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan, mencari pemimpin bangsa.